Baik, selamat malam Ibu Desak dan Ibu Anin. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan standar GRI 2021, yaitu Sustainability Report pada PT Alam Sutra Realty Tbk pada tahun 2023. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Risma Haryani Camza dengan NIM 23711051186. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai GRI 200 yaitu aspek ekonomi, GRI 300 mengenai aspek lingkungan, dan GRI 400 pada aspek sosial. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan mengenai standar GRI eh, PT PT Alam Sutra ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan, di mana PT Alam Sutra Realty ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sektor pengembangan dan pembangunan properti terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993 dan kantor pusatnya itu ada di Tangerang, Banten. Nah, PT Alam Sutra ini merupakan perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI sejak tahun 2007 dengan kode saham ASRI. Kemudian, perusahaan ini berfokus dalam pengembangan properti residensial atau seperti perumahan, kemudian ada komersial dan infrastruktur terintegrasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, GRI 200 mengenai aspek ekonomi. Di sini ada GRI 201 strip 1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Nah, di sini dalam laporan perusahaan menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 48%. Nah, pendorong utamanya yaitu dari pendapatan operasional, terutama dari penjualan properti, dan pendapatan non-operasional yaitu dari penjualan aset atau keuntungan investasi. Nah, bisa dilihat dari tabel ini bahwa terjadi peningkatan eh, nilai yang dihasilkan PT Alam Sutra ini, yaitu meningkat meningkatnya itu seiring dengan naiknya biaya operasi dan pajak karena keduanya merupakan komponen biaya utamanya. Kemudian untuk eh, selanjutnya itu ada peningkatan di tahun 2022, yaitu mengalami peningkatan yang menunjukkan kinerja optimal, sedangkan pada tahun 2023 itu menurun, yang mencerminkan bahwa tekanan pasar dan kenaikan biayanya itu semakin menurun jumlah nilai ekonominya. Baik, selanjutnya di sini ada GRI 300 mengenai aspek sosial. Saya mendapatkan dua GRI yaitu GRI 302 dan 305. Pada GRI 302 strip 1 ini mengenai konsumsi energi dalam organisasi. Nah, pada tabel ini dijelaskan bahwa terdapat peningkatan secara konsisten yang menunjukkan ketergantungan perusahaan pada energi fosil yang masih tinggi. Bisa dilihat bahwa total energi dari tahun 2021 sampai 2023 itu meningkat, yaitu dari 145 sekian menjadi 195. Nah, satuan unitnya itu dihitung dengan GJ. GJ itu atau gigajoule di mana satuan energi. Kemudian peningkatan ini mencerminkan bahwa energi tidak terbarukan bertentangan dengan upaya menuju energi bersih sesuai dengan tujuan dari keberlanjutannya itu sendiri. Mungkin dari saya perusahaan itu perlu mempercepat transisi menuju energi bersih dan meningkatkan akurasi pelaporan untuk memenuhi komitmen yang keberlanjutan. Selanjutnya ini ada GRI 302 strip 1.
pada tabel ini menjelaskan bahwa meningkatnya intensitas energi menunjukkan bahwa perusahaan masih boros terhadap energi. Nah, hal tersebut itu dapat berpengaruh pada karbon dan bertentangan dengan prinsip ESG. Di sini dijelaskan juga bahwa terdapat peningkatan dari tahun 2001 ke tahun 2023. Jumlah konsumsi energinya tertinggi yaitu ada di tahun 2003 sebesar 195,963. Selanjutnya untuk GRI 305 strip 2 yaitu mengenai emisi energi GRK cakupan 2 yang tidak langsung. Pada tabel ini menjelaskan bahwa implikasi lingkungan atas kenaikan karbon atau CO2 yaitu memperburuk emisi karbon dan bertentangan dengan target Zero Indonesia 2060. Nah, Alam Sutra ini menggunakan metode perhitungan emisi yang dirilis oleh Bappenas. Oleh Bappenas pada tahun 2014 untuk menilai dampak operasional listrik dari PLN. Nah, pada tahun 2023, emisi yang dilepaskan meningkat menjadi 39,145 ton. Nah, dengan intensitas emisi yang naik ini, naik ke angka 2,48. Ini dari 1,83 menjadi 2,48 ton. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas serta jumlah penghuni. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pertumbuhan kawasan dengan emisi karbon yang dihasilkan. Nah, atas target net zero Indonesia 2060 itu merupakan komitmen Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara emisi gas rumah kaca atau GRA yang dilepaskan ke atmosfer dan GRK yang diserap dari atmosfer pada tahun 2060 atau bisa lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai GRI aspek lingkungan. Di sini ada GRI lingkungan ada kurang lebih 5, ada 5, yaitu yang pertama ada GRI 401 strip 1 mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Di sini perusahaan Alam Sutra menekankan bahwa kesetaraan, kesempatan tanpa diskriminasi, dan seleksi rekrutmen berbasis kompetensi. Jadi di sini perusahaan itu tidak membedakan antara ras, agama, dan lain sebagainya. Mereka dibuat seimbang dan disamaratakan. Kemudian lowongan pekerjaannya itu diumumkan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan website resmi perusahaan agar masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi tersebut. Kemudian dalam laporan tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah karyawan baru sebanyak 403 karyawan dan karyawan keluarnya itu ada 279 dengan tingkat turnover-nya itu 15%, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 18%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan atas retensi karyawan. Hal tersebut terjadi mungkin karena kebijakan perusahaan atau kepuasan kerja perusahaan yang didapatkan. Mohon maaf sebelumnya. em, Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai GRI 403 strip 1, di mana menjelaskan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada GRI ini digabungkan antara GRI 403 strip 1 dan 403 strip 3. Di mana yang 403 strip 3 ini mengenai layanan kesehatan kerja.
Jadi pada GRI 403-1 perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan kerja dengan menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan target nihil kecelakaan kerja di kantor pusat maupun area operasional dengan melakukan safety patrol secara berkala pada proyek kontraktor dan subkontraktor, serta melakukan evaluasi atas hal yang berpotensi membahayakan karyawan. Untuk Untuk 403-3, yaitu perusahaan memberikan layanan kesehatan kerja dengan memberikan asuransi kesehatan kepada karyawan tetap di luar BPJS. Jadi di sini perusahaan tidak mencantumkan secara spesifik layanannya, tetapi dipastikan bahwa perusahaan ini memberikan eh, seperti asuransi, namun selain BPJS. Selanjutnya ada GRI 403-5, yaitu mengenai pelatihan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan karyawan. Dalam eh, pelaporannya, perusahaan menerapkan prosedur operasional standar dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dan dilakukan melalui sosialisasi serta pelatihan. Nah, beberapa program yang dilakukan oleh perusahaan yaitu seperti Safety Week, di mana Safety Week ini untuk tim engineering guna meningkatkan pemahaman terkait resiko dan tindakan pencegahan. Selanjutnya ada latihan evakuasi. Latihan evakuasi ini seperti mengantisipasi untuk menghadapi gempa dan kebakaran sebagai persiapan menghadapi keadaan darurat. Selanjutnya ada program latihan penggunaan APAR. APAR ini pelatihan eh, penggunaan dan penanggulangan kebakaran untuk memastikan kesiapan dalam mengendalikan insiden kebakaran. Selanjutnya ada latihan, mohon maaf, selanjutnya itu ada 5R. 5R ini adalah ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Nah, 5R ini sebagai metode peningkatan efisiensi dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada Fire Life Safety atau program yang berfokus pada pelindungan dari bahaya kebakaran. Dan program yang terakhir itu ada AK3 umum, di mana pelatihan sertifikasi bagi tenaga kerja terkait aspek keselamatan. Selanjutnya ada GRI 403-9, yaitu mengenai kecelakaan kerja. Nah, berdasarkan tabel yang ada di eh, laporan perusahaan, bahwa terlihat bahwa kinerja keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 atau OHS yang disebut dengan Occupational Health and Safety pada tahun 2003 menunjukkan perbaikan dibandingkan dari tahun 2022. Nah, untuk total karyawan ini meningkat dari 1.788 orang menjadi 1.912 orang. Itu menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan tenaga kerja. Nah, untuk jumlah jam karyawannya ini juga bertambah, yaitu dari 3.415 ke 3.588. Selanjutnya pada tingkat kecelakaan kerja itu dia menurun 2 orang, yaitu dari 6 orang menjadi 4 kasus kecelakaan ya. Nah, hal tersebut itu mencerminkan bahwa efektivitas dari implementasi protokol keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada total jam kerja.
pada total jam kerja ini em, hilang akibat kecelakaan sedikit menurun. Di sini terdapat penurunan dari tahun 2022, yaitu sebanyak 390 orang menjadi 344. Nah, untuk harinya itu eh, total harinya ini juga menurun, yaitu dari 46 hari menjadi 43 hari. Pada frekuensi rate atau frekuensi kecelakaan dan tingkat keparahan kecelakaan juga terdapat tren positif, yaitu turun dari 1,76 menjadi 1,11, mohon maaf. Dan untuk safety rate-nya itu juga menurun dari 13,47 menjadi 11,96. Selanjutnya, di sini ada GRI 404 strip 1 dan 404 strip 2. Untuk 404 strip 1 ini menjelaskan rata-rata jam pelatihan per tahun dan per karyawan. Pada tabel ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sejumlah pelatihan dengan rata-rata jam pelatihan itu 3,39 jam per karyawan. Nah, di sini total karyawannya rata-ratanya 3 jam lebih. Selanjutnya, untuk 404.2 itu mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan pelatihan. Di sini program pelatihan perusahaan, program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan di Alam Sutra itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan berupa pelatihan soft skill dan hard skill. Nah, metode yang digunakan yaitu ada coaching, ada on-the-job training, ada pelatihan dengan instruktur eksternal, dan sharing session. Selanjutnya ada GRI 404/3. Di sini mengenai presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Di sini saya mendapatkan informasi bahwa penilaian kinerja perusahaan dilakukan oleh Direktorat HR dan GA berdasarkan target dan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi tersebut mencakup aspek perilaku serta hasil kinerja karyawan. Kemudian evaluasi tersebut tujuannya yaitu evaluasi agar karyawan dapat mengetahui kemampuan dan rencana pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Selain itu juga hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu ada GRI 413 1 strip 1 dan 2. Untuk 413 strip 1 ini mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Di sini perusahaan memiliki mohon maaf menggunakan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada sosial kemanusiaan dan kegiatan berkelanjutan. Nah, CSR ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan harmonis antara anak perusahaan dan komunitas sekitar. Selain itu juga bertujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR ini dapat mewujudkan tujuan berkelanjutan dari perusahaan. Nah, program yang dilakukan oleh Alam Sutra ini ada program sosial memiliki anggaran 343 juta, program kesehatan
629 juta dan program pendidikan 230 juta. Di sini perusahaan lebih berfokus di program kesehatan bagi masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya di sini itu ada berbagai program yang dilakukan perusahaan, yaitu seperti pada tanggal 7 dan 9 Januari itu ada kegiatan donor darah Alam Sutra. Di sini perusahaan mendapatkan donasi sebanyak 228 kantong darah kepada PMI atau Palang Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemudian pada tanggal 20 dan 24 Januari, mereka melakukan donasi buku tahunan sekolah Santa Laurencia. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari, mereka melakukan kunjungan studi lapangan mahasiswa Magister Teknik Perencanaan Wilayah Kota di Malang. Nah, perusahaan itu memberikan materi studi mengenai master plan, tata kelola kawasan, dan proyek LIOT kepada mahasiswa ITN Malang. Untuk kegiatan selanjutnya dilakukan pada tanggal 9 Maret, yaitu dengan kunjungan studi lapangan bisnis proses industri properti. Di sini, kegiatan ini bertujuan untuk belajar mengenai master plan dan kota mandiri alam sutra. Selanjutnya, pada tanggal 17 dan 21 Maret, mereka melakukan pelatihan, pemilihan dan pemasangan pipa yang baik dan benar. Di sini perusahaan itu menyediakan pembelajaran dari praktek pemilihan dan pemasangan pipa bagi pekerja konstruksi dan plumbing Alam Sutra dan Suvarna Sutra. Nah, ini masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan perusahaan seperti budaya literasi GWK Culture Park, donor darah Alam Sutra, dan em, literasi-literasi lainnya. Untuk selanjutnya yaitu GRI 413-2. GRI 413-2 ini mengenai operasi yang secara aktual dan berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Nah, di sini Alam Sutra itu berkomitmen untuk meminimalkan dampak dari aktivitas bisnis terhadap pemangku kepentingan maupun masyarakat sekitar. Di sini dijelaskan bahwa dampak positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat yaitu ada peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur, penghijauan melalui penanaman pohon. Nah, untuk dampak negatifnya itu terjadi kebisingan dan kepadatan lalu lintas sekitar perusahaan serta mobilitas kendaraan berat. Untuk dampak positif ini, peningkatan lapangan pekerjaan itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar. Untuk peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan sistem drainase yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Dan dampak positif yang terakhir itu penghijauan melalui penanaman pohon, di mana perusahaan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon yang dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi udara. Untuk dampak negatifnya ini, kebisingan dan kepadatan lalu lintas. Ini itu diakibatkan karena eh, pengerjaan proyek pengerjaan proyek mereka yang mungkin dapat diatasi dengan kebijakan tidak melakukan pembangunan pada akhir pekan dan malam hari. Dampak negatif selanjutnya yaitu ada mobilitas kendaraan berat. Di sini em, yang dapat dikendalikan dengan tidak melakukan aktivitas di malam hari untuk mengurangi kemacetan. Nah, untuk GRI 419-1 ini
menjelaskan mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Di sini perusahaan pada tahun 2003 tidak terlibat kasus hukum, baik itu menyangkut perseroan langsung maupun melibatkan anggota Dewan Komisaris dan direksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah patuh terhadap regulasi dan menjaga komitmen dalam menjaga operasi bisnis secara bertanggung jawab dan menjaga integritas dengan para pemangku kepentingan. Mungkin sekian eh, penjelasan standar GRI pada perusahaan PT Alam Sutra dan dapat disimpulkan bahwa Alam Sutra ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek bisnisnya. Perusahaan terus berupaya mengelola emisi dan energi seiring dengan meningkatnya aktivitas, serta menerapkan berbagai strategi mitigasi dampak lingkungannya. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas dengan adanya berbagai program pelatihan yang berhasil mengurangi tingkat kecelakaan karyawan mereka. Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara sistematis melalui pelatihan berbasis evaluasi, memastikan peningkatan kompetensi karyawan baik dalam hard skill maupun soft skill. Dengan seluruh strategi yang telah dilakukan, perusahaan akan terus berkembang sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Cukup sekian eh, materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan dan pemaparan informasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.